Inovasi, keberlanjutan, tanggung jawab sosial. Ini tuh bukan cuma buzzwords keren yang ada di laporan tahunan loh. Ini adalah pilar-pilar yang nentuin sebuah organisasi itu bakal bertahan atau malah tumbang di era modern ini. Tapi gimana sih cara kerjanya? Yuk, kita bedah bareng-bareng kerangka kerja yang misahin antara omong kosong dan kesuksesan yang beneran nyat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau dengar kata inovasi, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin smartphone paling baru? Atau roket yang bisa keluar angkasa? Ya, itu nggak salah sih. Tapi pandangan kayak gitu tuh sempit banget. Coba kita perluas definisinya. Gampangnya gini, inovasi itu punya dua jalur utama. Ada jalur yang eureka, gitu, bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Tapi ada juga jalur lain yang sering banget kita lupain. Ngambil sesuatu yang udah ada, terus kita tingkatkan kualitasnya secara drastis. Keduanya sama-sama berharga, dan dua-duanya itu inovasi. Nah, ini dia mitos pertama yang perlu kita lurusin. Inovasi itu nggak sama dengan teknologi. Teknologi itu cuma alatnya aja. Inti dari inovasi itu adalah nemuin cara yang lebih pinter buat mecahin masalah. Entah itu masalah di jalur produksi, di ruang rapat, atau bahkan dalam cara kita ngobrol sama pelanggan. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi ya. Lupain dulu deh sejenak soal chip dan coding. Yuk kita lihat di mana aja inovasi itu benar-benar bisa terjadi. Dan ternyata cakupannya tuh luas banget. Inovasi produk itu ya contohnya kayak menciptakan mobil listrik pertama. Inovasi proses itu kayak nemuin cara ngerekit mobilnya jadi 2 kali lebih cepat. Inovasi pemasaran itu cara Anda ngeyakinin orang buat beli mobil itu. Dan inovasi organisasi itu cara Anda nyusun tim biar semuanya bisa kejadian. Semuanya itu inovasi. Jadi, ujian akhir buat setiap inovasi itu bukan ini keren nggak ya? Tapi, ini beneran ada gunanya nggak sih? Apa ini benar-benar ngasih nilai tambah? Apa hidup seseorang jadi lebih gampang gara-gara ini? Dampak, bukan cuma sekedar kebaruan. Itu ukuran sejati dari inovasi yang berhasil. Oke, jadi kita udah punya ide-ide inovatif sebagai bahan bakunya nih. Tapi, apa mesin yang bisa ngubah ide itu dari sekedar konsep jadi kenyataan? Nah, disinilah peran manajemen jadi super krusial. Tanpa eksekusi yang cerdas, ide paling brilian sekalipun cuma bakal jadi coret-coretan di kertas. Wah, ini kayak dua dunia yang beda banget. Dunia lama itu jalannya pakai autopilot, ngelakuin sesuatu ya karena dari dulu juga begini. Sementara itu, dunia yang baru terus-terusan nanya, bisa nggak ya ini dibikin lebih baik lagi? Ini pergeseran dari yang tadinya cuma nunggu masalah datang, jadi proaktif nyari peluang. Dan kompasnya, tentu aja data. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus ya. Bayangin masalah klasik. Karyawan udah pada capek, produktivitas anjlok. Respon cara lama gimana? Tambah jam kerjanya, naikin targetnya. Tapi pendekatan manajerial yang inovatif itu nggak cuma ngobatin gejalanya, tapi nyari sumber penyakitnya. Mereka bakal nanya, gimana kalau kita kerja lebih cerdas, bukan lebih keras? Dengan ngubah fokus dari jumlah jam di kantor, jadi kualitas hasil kerja, mereka nggak cuma nyelesain masalah, tapi juga bikin lingkungan kerja yang jauh lebih sehat. Solusi yang hebat itu kan kayak pelari maraton ya, bukan pelari cepat. Dia harus kuat bukan cuma buat hari ini, tapi juga buat masa depan. Nah, ini dia lapisan berikutnya dalam kerangka kerja kita. Keberlanjutan. Konsep utamanya di sini adalah triple bottom line. Jadi, kita nggak bisa lagi cuma mikirin untung doang. Kerangka kerja ini maksa kita buat nyeimbangin 3 pilar fundamental dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kita bedah satu persatu ya. Pilar pertama, manusia. Dan ini bukan soal ngelihat mereka sebagai sumber daya aja loh. Setiap keputusan harus diuji dulu. Apakah ini baik buat tim kita? Adil nggak buat pelanggan kita? Apa ini ngasih dampak positif buat masyarakat sekitar? Karena pada akhirnya, solusi yang ngerugiin manusia itu nggak akan pernah bisa bertahan lama. Pilar kedua, planet. Ini ngingetin kita kalau bisnis itu nggak berdiri sendiri di ruang hampa. Setiap sumber daya yang kita pakai, setiap limbah yang kita hasilkan, itu pasti ada dampaknya. Dan dalam jangka panjang, bisnis yang rusak planetnya sendiri itu sama aja lagi ngancurin fondasi rumahnya sendiri kan? Dan pilar ketiga yang sering disalahpahami, profit. Tapi jangan salah sangka dulu. Lupakan sejenak angka-angka di laporan keuangan tiap 3 bulan. Profit di sini artinya kesehatan finansial jangka panjang. Apakah keputusan ini bikin kita jadi lebih kuat? Apakah kita lagi ngebangun model bisnis yang bisa adaptasi dan bertahan, bukan cuma ngejar untung sesaat? Oke, kita udah punya inovasi dan keberlanjutan. Tapi, ada satu lagi nih komponen yang ngikat semuanya. Kompas etis. Sebuah ide bisa aja cerdas dan tahan lama. Tapi, apakah ide itu juga baik?
Nah, ini dia pertanyaan tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu bukan soal pasang poster bagus di dinding kantor ya. Dia itu hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Gimana kita memperlakukan tim kita, sejujur apa kita ke pelanggan, kita ini membangun atau malah ngerusak komunitas di sekitar kita, dan apa jejak yang kita tinggalin di lingkungan. Ini soal aksi, bukan cuma pencitraan. Nah, ini dia pergeseran mindset yang paling gede. Lupakan deh anggapan kalau CSR atau tanggung jawab sosial itu cuma kegiatan amal setahun sekali buat foto-foto. Dalam manajemen modern, tanggung jawab sosial itu udah tertanam di dalam DNA strategi perusahaan. Dia jadi salah satu filter dalam setiap keputusan besar yang diambil. Oke, kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Inovasi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya jadi sebuah kerangka kerja yang bisa Anda pakai buat ngambil keputusan yang lebih baik. Oke, pertanyaan pertama di checklist kita. Apakah solusi ini inovatif? Apakah ini beneran sebuah langkah maju? Atau kita cuma ngulang cara lama dengan bungkus yang baru? Ini adalah penjaga gerbang biar kita nggak terjebak di cara-cara yang udah usang. Kalau udah lolos filter pertama, lanjut ke yang kedua. Apakah solusi ini berkelanjutan? Apakah ini bakal tetap jadi ide yang bagus setahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun dari sekarang? Ini filter yang ngelindungin kita dari solusi instan yang justru bikin masalah baru di masa depan. Dan yang terakhir, filter yang paling penting. Apakah solusi ini bertanggung jawab? Apakah ini adil? Apakah ini etis? Nah, ini adalah kompas moral kita yang mastiin kalau semua kecerdasan dan inovasi yang kita punya selalu dipakai untuk kebaikan. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Bukan cuma bisa ngejawab salah satu dari 3 pertanyaan tadi, tapi mampu menyeimbangkan ketiganya sekaligus. Kemampuan berpikir secara terintegrasi inilah yang membedakan manajer yang baik dari manajer yang hebat di zaman sekarang. Ini bukan lagi sebuah nilai plus, tapi udah jadi sebuah keharusan. Jadi, kesimpulannya apa dong? Manajemen modern itu bukan lagi sekedar tentang apa yang kita capai, tapi juga tentang bagaimana cara kita mencapainya, dan yang lebih penting, untuk siapa kita melakukannya, karena solusi terbaik adalah solusi yang inovatif, berkelanjutan, dan yang paling penting, manusiawi. Itulah fondasi sejati untuk masa depan kita bersama.